Tes suara ya, denger nggak teman-teman suaraku? Halo Bang Willy, suaraku denger ya? Dengar bang. Iya, tadi katanya jelek suaranya Kak Robert. Aku makanya keluar itu. Teman-teman denger ya? Ya, ya, ya. Iya Bang, tadi ada pengganggu kamu ngobrol sama aku. Lanjut Bang. Bang, aku tanya kamu. Yesus itu nabi atau bukan Bang? Nabi. Nabi. Dia juga seorang rasul juga Bang. Rasul. Ya, rasul.
yang dimaksud nabi dan rasul itu apa pengertiannya Bang Billy? Nabi dan Rasul dalam keyakinan orang Kristen itu beda. Jadi jangan samakan kayak Iya. teman-teman Muslim kan mengatakan bahwa Rasul Nah, saya sama nggak dengan Nabi. menyamakan. Menurut Abang sebagai seorang Kristen aja, silakan. Ya, jadi iman kita kekristenan, Nabi dan Rasul itu berbeda. Seorang Nabi Ya. adalah seorang yang memang yang dipilih oleh Allah itu sendiri. Nah, kalau Rasul dia itu hanya mengajarkan dan meneruskan pengajaran-pengajaran dari Nabi. Itu aja. Rasul itu meneruskan ajaran Nabi siapa? Ya contoh misalnya Paulus dia mengajarkan ya ajaran Yesus. Kalau Paulus meneruskan ajaran Yesus, Yesus kan rasul juga ya, menurut Bang Ya. Willy. Ya. Ya, Yesus meneruskan ajaran siapa? Kalau Abang kan mengatakan Paulus itu kan rasul, dia meneruskan ajaran Yesus, kan begitu. Ya. Nah, saya nanya, Abang kan tadi mengatakan bahwa Yesus itu adalah rasul. Yesus itu meneruskan ajaran siapa? Ajaran Taurat bisa, karena Yesus juga mengajarkan Taurat. Tuh, tadi kan bentuknya hidup, Bang. Kok sekarang bentuknya benda mati Taurat? Kok benda Tadi kan saya mati? nanya, Abang kan bilang Paulus itu meneruskan ajaran Yesus. Karena Paulus itu adalah rasulnya Yesus. Kalau Yesus sendiri meneruskan ajaran siapa? Kan Ya harusnya tahu. sama dong jawabannya, Bang. Siapa itu kan berarti sosok toh, bukan benda mati. Oh, maksudnya ke sosok ya. Ya Musa juga, karena kan Musa kan Ya. diberikan Taurat. Jadi pengajarannya Musa juga dia disampaikan Oh, kepada Yesus. pengajarannya Musa. Oke, aku Ya. ganti pertanyaannya. Menurut 1 Korintus 1 ayat 1, Rasul Paulus adalah rasul dari Tuhan Yesus. Betul ya? Ya. 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 Aku nanya sekarang. Rasul Yesus adalah rasul dari Tuhan siapa, Bang Willy? Rasul Yesus dari Tuhan siapa? Kan di Korintus 1 ayat 1, Rasul Paulus rasul dari Tuhan Yesus katanya. Nah, sekarang Ya. kan aku balik pertanyaannya. Kan ini kan Yesus ini kan rasul, kata Bang Willy. Bang Willy kan setuju. Yesus adalah rasul dari Tuhan. Rasul dari Tuhan. Tuhan siapa? Enggak ada Tuhan, dia itu Tuhan, enggak ada Tuhan. Nah, iya kan disebut rasul tapi kan. Kok nggak ada Tuhan lagi? Kan Kabang tadi bilang Yesus tadi itu kan saya nabi sudah dan sampaikan rasul. tadi. Gini, ini Iya, ya, Anda kan enggak. Bang Willy kan setuju Yesus adalah rasul, kan begitu. Iya. Ya kan? Oke, Iya. aku ambil 1 Korintus 1 ayat 1. Rasul Paulus adalah rasul dari Tuhan Yesus Kristus. Kan tertulis begitu. Nah, Iya. sekarang saya balik tanya. Rasul Yesus adalah rasul dari Tuhan, tanda tanya. Siapa? Dari Tuhan. Loh, dia enggak ada apa? Ya harus ada. Karena rasul di sini kan mengikuti ajaran Yesus, katanya Rasul Paulus. Ya berarti harus ada sosoknya. Ya, Yesus gini, itu Bang. rasulnya siapa? Ya gini, kenapa gini ya, Silakan. Pak? Nah, oke, aku yang ngomong dulu ya. Gini, Bang Ya, Raka itu silakan. ingin memaksakan kita untuk merujuk kepada pengajarannya siapa. Tidak ada pengajaran dari siapa-siapa, karena Yesus itu yang kita Masalah, Bang. imani. Kenapa Bentar saya bilang dulu lah, masalah? kasihlah 1 menit Bang Willy. dulu, baru Oke, Bang oke, Raka oke, oke ya. sanggah. Kalau mau berdiskusi akademis, ya kita diskusi Ya, jangan dipotong-potong. 1 menit lah, ya. kasih selesai. Oke, Aku oke, baru oke. potong. Nah, jangan jadi Bang Raka itu jangan terlalu memaksa. Kelihatan banget pemaksaan. Ya gini, jadi keyakinan Oh, iman gitu ya. kekristenan kita. Jadi keyakinan iman Ya, ya. Oke, oke. kekristenan Lanjut, lanjut. kita Ya. itu percaya bahwa Yesus adalah firman. Kalau misalnya Anda ini memaksakan kita itu Yesus itu apa kepada siapa, belajarnya kepada saya tidak ada, tetapi dia kita katakan rasul karena memang dia itu memberi pengajaran tentang Taurat. Berarti Yesus Gitu. nggak belajar kepada siapa-siapa berarti? Yo. Enggak, saya tanya dulu Bang Willy. Yesus nggak belajar kepada siapa-siapa? Yo.
Setuju. Buka Setuju. Yohanes 8 ayat 28. Ayo, Yo, buka Yohanes 8 ayat 28. ya Cocok apa nggak yang isinya? dikatakan Bang Willy? Apa isinya, Hmm? Bang? Apa isinya? Ya sudah aku tampilin dulu deh kalau mau tahu isinya. Bang Willy tadi teman-teman bahwa Yesus itu tidak belajar dari siapa-siapa. Karena dia Tuhan itu sendiri. Betul ya Bang Willy? Yo, Jadi Yesus itu, Rasul Yesus itu bukan Rasul dari Tuhan siapa-siapa katanya. Padahal di Alkitab, Rasul Paulus adalah Rasul dari Tuhan Yesus Kristus. 1 Korintus 1 itu mengatakan begitu. Lah otomatis kan berarti ada Tuhannya dong Rasul. Nah, pertanyaan saya, Rasul Yesus itu Tuhannya siapa? Kan begitu Bang. hmm. Siapa Tuhannya Rasul Yesus? Lah, sudah ku jawab loh, kok diulang-ulang lagi. Jangan dipaksa, Bang Raka. Loh, aku mengikuti ayatmu Bang, nggak maksa. Lu kok ngikutin ayat? Kan itu kan ayat itu ditujukan Paulus kepada Yesus, tetapi kan tidak ada ayat menegaskan bahwa Yesus kepada siapa, nggak ada. Kan bisa Bang Raka Nah, bisa jadi menunjukkan gini, tadi ayatnya itu, teman-teman boleh mengatakan, lah. jadi Bang Willy mengatakan Yesus itu tidak belajar kepada siapa-siapa. Yesus itu Tuhan itu sendiri. Dia itu adalah firman, yang diucapkan adalah firman Allah. Begitu ya Bang ya. Mari kita Ya. lihat Yohanes 8 ayat 28. Maka kata Yesus, apabila kamu telah mendidikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Siapa yang mengajari di sini, Bang? Bang Willy? Oi. Tadi Bang Willy mengatakan Yesus tidak diajari oleh siapapun. Nah, di sini siapa yang mengajari di ayat ini? Bapak. Bapa. Ya. Ya kan? Ini. Terus Bang kenapa Raka. Abang bilang dia tidak diajari oleh siapa-siapa? Berarti Lah nggak kan nyambung dong dengan ayatnya Abang. dia sendiri kan Berarti yang Tuhan. mengajari Bapa, yang diajari Yesus. Apa yang Buduk. diajarkan? Aku tanya kamu. Ya sudah dibilang di situ kan, dia adalah firman. Kalau Anda mengutip ayat tersebut, itu merujuk kepada pengajaran kepada manusia bahwa manusia itu untuk mengenal Bapa. Nah iya, Abang kan mengatakan Yesus tidak ada yang mengajari. Padahal di Iya, ayat ini dikatakan Yesus diajari. Kan kontradiksi dong Bang omonganmu Bang. kan coba Bang, Abang baca yang di situ Bang, di bait pertama bahwa mereka itu mengenal aku itu adalah dia. Dia itu siapa? Ya Bapa. Jadi Yesus itu sama dengan Bapa, tetapi ini pengajaran Yesus kepada manusia untuk mengenal Bapa. Karena manusia itu mengenal Yesus itu bukan Tuhan saat itu. Mereka cuma mengenal dia sebagai rasul dan nabi. Tapi pengajaran di situ di bait pertama sudah dikatakan bahwa aku adalah dia. Kayak mana Bang Raka? Ya makanya saya kan bertanya, kita tidak sedang membahas Yesus itu sama dengan Bapa apa tidak. Kita tidak membahas itu. Yang saya tanyakan, Abang kan tadi mengatakan Yesus tidak diajari oleh siapapun. Dan itu bertentangan dengan ayat ini. Yesus itu diajari. Kalau kamu bilang Yesus tidak diajari, ayat ini bohong. Konsekuensinya cuma satu. Yang benar ayat ini kamu yang salah, atau kamu yang salah yang benar ayat ini. Kan nggak mungkin dua-duanya benar. Kamu bilang tidak diajari, Yesus bilang dia diajari oleh Bapa. Kan nggak mungkin benar dua-duanya. Nah, gini Bang, itu pengajaran kepada manusia yang belum mengenal Yesus itu adalah dia Tuhan. Ya kan? Nah, yang jadi masalah sini Bang Raka, kalau misalkan Bang Raka mempermasalahkan bahwa Yesus itu diajarkan oleh Bapa, ya aku bisa membenarkan hal tersebut, tetapi kan kita itu iman kekristenan kita percaya bahwa Yesus itu adalah Bapa. Masalah ayat ini merupakan pengajaran Yesus kepada adalah manusia. Bapa itu maksudnya gimana sih? Maksudmu gimana?
Yesus itu Bapa, Bapa itu Yesus, begitu tak? Iya, begitu. Ini kan ayat ini kan pengajaran Jadi kepada enggak manusia. Bang Aduh, Willy, berarti aduh. Allah Bapa itu disunat berarti. Ah, ya ya. Jangan lu kemana-mana Lu Bang Ray. kamu Kasih bilang selesai Bapa satu. sama dengan Kasih selesai Yesus. satu Yesus kan dulu. sunat Bang Willy. Aduh. Iya, memang Yesus sunat. Bapak Aduh. disunat dong. Ya Bapak kan roh. Aduh, gimana Loh, Bang roh Ray? gimana? Katanya sama. Sekarang bilang Bapak roh. Berarti Bapak nggak disunat. Aduh. Yang mati Bapak atau Yesus yang mati? Yang mati di kayu salib siapa? Ya, Yesus atau bapaknya? Kasih selesai dulu satu-satu. Ya ini Bang Pono ini suaranya. Lama nggak nongol ya? Kasih selesai dulu satu-satu. Ya, yang jadi masalah kalian apa sebenarnya? Kalian mau tahu ketuhanannya Yesus atau apa? Ya, gini Pak Eben, saya tanya Bapak. Ini Pak, saya kan pengen tahu. Ini kan saya pengen tahu, karena saya pengen tahu, saya nanya. Menurut Bapak, Yesus itu adalah firman Allah. Bapak setuju ya? Lanjut. Setuju. Berarti yang diucapkan Yesus itu adalah firman Tuhan. Berarti dari Tuhan itu sendiri, dari Yesus. Bapak setuju? Lanjut. Loh, enggak, lanjut. Setuju apa enggak? Saya enggak tahu. Ya. Bapak setuju apa enggak? Ya, lanjut. Ya, apa kasih aja saya dulu. Minta posisi Bapak dalam hal ini menanggapi pertanyaan saya dengan bilang iya. Kalau Bapak bilang lanjut, saya tidak tahu Bapak membenarkan atau menyalahkan ucapan saya. Saya kan mau dengar dulu. Kalian sampai batas mana kalian mempermasalahkan ketuhanan Yesus itu? Kalau kamu langsung bertanya, saya setuju atau tidak, saya tidak akan menjawab setuju atau tidak sebelum saya menanggapi gitu loh. Jadi silakan kalian buat dulu. Ini kan saya bertanya ke Bapak, ya kan? Ini kan yang diyakini Bapak. Saya kan tidak meyakini ini, tapi kan saya bertanya, Pak. Ya justru itu makanya jangan bilang setuju, karena apa yang kamu setuju, kamu tidak wajib mensetujui juga. Loh, kepada orang lain. Ini kan pertanyaan untuk Bapak. Bapak yang harusnya bilang setuju atau tidak setuju. Daripada kalau Bapak bilang lanjut itu berarti Bapak tidak menanggapi apa yang saya tanyakan. Saya tidak memaksakan apapun loh. Saya tidak memaksakan jawaban Bapak. Daripada saya kesannya memaksa, daripada saya kesannya memotong kamu berbicara, makanya tuntaskan dulu anggapanmu tentang Yesus. Nanti saya tanggapi. Jangan paksa saya untuk setuju dengan anggapanmu. Kita ngalah aja dulu Bang Raka. Enggak, ini kan bukan dipaksa. Iya, makanya lanjutkan dulu sampai di mana anggapan kalian tentang Yesus, baru nanti saya tanggapi. Saya tidak memberi tanggapan. Saya ini bertanya, saya tidak bernarasi. Bertanya dengan bernarasi itu beda. Saya bertanya ke kamu, saya butuh jawaban, Pak. Narasimu tentang Yesus dan anggapanmu tentang Yesus tuntaskan dulu. Terus itu sama dengan Bapak kayak tukang parkir. Ya, jelas. Karena saya tidak ingin memotong anggapanmu. Saya ini lagi tidak parkir motor, Pak. Jangan terus begitu. Artinya kamu enggak usah membantah saya. Bang, gini Bang, artinya apa yang mau dikatakan sama Bang Raka ini harus jelas dulu. Ya lanjutkan dulu gitu loh. Baru kan sudah lanjutkan gimana? Enggak jelas kok dilanjutkan kayak Bang Willy jelas jawaban dia. Raka, kamu kalau debat pakai adab. Saya tidak bernarasi, saya tidak bertausiah, saya tidak debat pakai adab, jangan biasakan gaya seperti itu kamu pakai. Nah, kamu bilang tuh sama teman-teman Kristen ini saya tanya, Bapak jangan bilang terus, Bapak ini sedang tidak lagi parkir motor di sini jadi tukang parkir. Makanya kamu dengar dulu penjelasanku, kenapa saya bilang lanjut. Karena saya tuh ingin menanggap. Bapak tadi bilang terus. Kalau lanjut saya nggak bilang tukang parkir. Yang bilang terus itu tukang parkir. Dengar dulu Raka. Saya bilang lanjut itu saya ingin tahu sampai sejauh mana tanggapan tentang Yesus. Bukan lanjut. Loh, kamu kok nggak bisa nyela? Kamu jangan nyela dulu kalau saya kasih penjelasan. Saya bilang lanjut. Saya tidak berceramah di sini. Saya bilang itu bertanya, orang bertanya butuh jawaban. Makanya saya ingin tahu pertanyaanmu sejauh mana dulu gitu loh. Bapak menjawab apa kok makanya ingin tahu? Bapak belum jawab kok gimana? Orang bertanya jawab dulu. Terus saya ini pertanyaan gimana gak ada jawabannya? Menjawab itu tidak harus setuju kan? Terus kayak orang mau parkir kendaraan. Menjawab tidak harus setuju kan?
Menjawab tidak harus Ya, setuju kan? supaya tahu posisi Bapak tentang Kalau kamu Alkitabmu. memaksa Ini kan orang saya setuju dengan bertanya. anggapanmu, saya Ya tidak harus setuju. dong. Kalau Bapak Saya nggak tidak setuju, sepemikiran Bapak dengan kamu. tanggapi dengan Jangan kalimat yang paksakan panjang. logikamu Kalau kepada orang Bapak lain. setuju dengan Kalau itu, kamu Bapak nggak perlu pendebat yang punya menambahkan, adab, kan begitu. kamu harus bisa menerima anggapan dari lawan Loh, bicaramu. Jangan kalau hanya kamu orang yang beranggapan. bertanya, Bapak Nah, jawab aja setuju iya, atau silakan tidak. tanya. Kalau Makanya saya Bapak bilang bilang lanjut. tidak setuju, Saya Bapak persilahkan kamu jelaskan lanjut. Kamu alasannya komplain. apa tidak setuju. Kamu, Bang, di-mute dulu, Bang. Di-mute, saya Bang. persilahkan kamu lanjut. Di-mute dulu, Kamu Bang. kok protes? Bang, di-mute dulu, Bang. Bang. Nah, Nggak kondusif. Gimana tanggapannya Bang Bono? Orang ditanya kok terus-terus Iya, gini, Bang. gimana ini? Gini, Abang jangan biarkan mereka itu Baraka merusak dikik rumah ya. Abang. Baraka Jangan biarkan mereka dikik merusak atau rumah Abang. keluar sendiri? Ya tendang aja Bu, nggak kondusif Bu. Mohon maaf. Oh iya. Enggak, ini pada ini saya sudah siap-siap nih. Saya udah bawa ini kan saya Hansip Romawi. Oh, Hansip Romawi. Gimana Bu jadi Hansip? Dia bilang terus-terus. Ya kalau dia tukang parkir tuh usir aja dia. Iya, enggak ini saya udah cecep nih jadi Hansip Romawi saya. Iya. Saya nanya itu butuh jawaban. Jangan bilang terus-terus. Tapi dari mana nanti saya tahu pendapat kamu tentang Alkitabmu sendiri? Kalau misalkan kamu jawab, saya tidak setuju, silahkan paparkan kenapa kamu tidak setuju terhadap pertanyaanku tadi. Kalau kamu bilang setuju, oke, berarti kamu setuju dengan pertanyaan tadi, kan begitu. Loh, kalau kamu bilang terus, gak jelas posisimu itu bagaimana, begitu loh. Udah kayak tukang parkir ya, terus. Ya sudah, kayak tukang parkir persis Bu. Kalau yang seperti itu, udah Bang, langsung aja pecat aja, turunin Bang, jangan membuat rum jadi rusak Bang. Soalnya kenapa? Mereka juga jangan standar ganda. Saya pun dibuat seperti itu. Kalau masuk iya betul. Iya, Bang Bono sering diperlakukan kayak gitu. Saya bilang sepakat, saya nggak jadi tukang parkir. Kalau ditanya sepakat. Ya, saya bilang juga begitu. Bukan terus kayak tukang parkir. Kalau dia nggak mau ikut, dan saya kalau nggak ngikuti peraturan room seperti apa, saya juga dikeluarkan sama. Di-kick. Gitu. Silakan, ini ada Bilisu, Bang Bono silakan, Bu Umairo silakan. Dialog. Silakan. Jadi ini kan aneh. Kenapa? Bang Willy mau nanya boleh? Boleh. Yang keras Bang Willy, suaranya kecil. Jangan lemes lah, semangat dong, boleh gitu lah. Belum dicas ini Bang Willy. Belum dicas. Iya. Boleh. Iya. Kita jadi gini Bang Willy. Nanti kita balik nanya. Oh jadi balik nanya. Iyalah, pasti enggak mungkin lah. Kita kan supaya adil diskusinya kan ya, bagusnya dua arah. Jadi enggak satu arah. Kayak Bang Raka kan dia satu arah terus. Jadi gini. Tuhannya Kristen itu siapa sih? Yesus. Terus Allah Bapa itu siapa? Yahweh. Jadi sebenarnya Tuhannya Kristen itu siapa? Yahweh Allah Bapa apa Yesus? Ya dua-duanya. Gimana? Oh jadi dua. Enggak bilang dua, Mbak. Aku enggak maksudnya bilang dua pribadi. Lah terus tadi itu kan Anda kan mengatakan Allah Bapa dan Yesus. Oknumnya satu. Ya bilang dua-duanya Bu, tapi Tuhannya satu. Ya. Jadi gimana ini? Bang, berarti wajar. Orang tadi temennya bilang terus. Soalnya kenapa? Selalu plan gitu loh. Selalu plan. Dia bilang dua-duanya. Ditanya Tuhannya berapa? Satu. Repot kan? Jadi kayak lagu tuh kan ada tuh. Satu atau dua atau satu kan ada lagunya dan gitu. Kayak begitu. Lucu. Lanjut Bu. Ya. Tuhan Yesus itu ibunya siapa? Maria.
Maria. Oh, jadi Bunda Maria itu netein Tuhan gitu. Iya. Kenapa ketawa, Bu? Juga nyepokin juga, Bu. Ada lagi? Paraka kembali ke Paraka deh. Udah. Kembali ke Paraka udah. Ya, Jadi silakan Tuhan- Bang Bono, silakan. Silakan Bang Bono. Saya lebih baik jadi Hansip Romawi aja deh. Iya, jadi Banyak Daripada aja ini ketawa udah. terus ya, Bu, dengar jawaban mereka jadi ya. jadi ini Tuhannya atau satu nih? Tuhannya 2 atau 1? 1. Kayak lagu, Bang. Nyanyi, Bang. 1 atau 2, Bang. Iya, 1 atau 2, 2 atau 1 ya. Jadi Tuhannya 1 katanya Bang, bukan 1. 2. Jadi siapa Tuhannya? Yesus. Yesus. Kalau Bapak itu siapanya Yesus? Bapa. Mm-mm. Sudah? Ada lagi? Loh, sudah ada lagi, itu aja belum dijawab kok sudah ada lagi. Tadi kan saya sudah bilang Bapak. Iya, Bapak Iya. itu siapanya Itu Yesus. Bapak itu siapa ya? Yesus. Yesus. Iya betul. Bapak itu siapanya Yesus. Ketika Yesus mau berdoa kepada Bapa, ya Bapa begini-begini berdoa. Nah, Allah. kan Yesus kan sering berdoa tuh kepada Bapa. Iya. Nah, Bapak itu yang disebut Bapak itu sama Yesus itu siapanya Yesus? Tuhan. Tuhannya Yesus. Sudah? Loh, iya Tuhannya Yesus itu. Hah? Iya. Oh iya, jadi Tuhannya ya Bapak atau Yesus? Yesus. Yesus. Tadi yang disebut Bapak oleh Yesus siapa? Tuhan. Jadi ada 2 dong Tuhannya. 2 atau 1 yang benar? 1, tapi kenapa itu bilang Bapak Tuhan? Gimana Yesus bilang satu Tuhan. orang itu ada 2 oknum, ada bapak, ada anak, gimana sih? Itu kan Yesus kan bilang Bapak, ya Bapak begini-begini. Dia kan berdoa sama siapa dia kalau berdoa? Tuhan. Bapak kan Tuhannya? Iya. Ada di mana Bapaknya Yesus itu ketika Yesus berdoa? Surga. Ada di surga. Yesusnya ada di dunia ya? Iya. Jadi Gini Bang. Bang Willy, itu menurut Bang Willy kalau ada bapak dan ada anak itu 1 atau ada 2 oknum? Ini secara logika ya? 1. 1. Kamu bilang 1, tapi Yesus di dunia, Bapak ada di surga. 1. Bagaimana? Yesus di dunia, dia berdoa kepada Bapaknya di surga. Kok bisa 1 bagaimana maksudnya? Tetap 1. Udah jelas-jelas gitu. Sekarang Bang Willy sama bapak Bang Willy itu sama atau beda? Beda. Nah, sekarang juga ini saya mau nanya, Yesus sama bapak beda nggak? Itu ada 2, ada bapak, ada anak. Sama. Nah, Bang Willy sama bapak 1 atau 2? 2. Masa sama bapak sama anak gimana sih? Jadi yang Udah mati di kayu salib Bapak atau anak itu? Yesus atau Bapak? Yesus. Bapak nggak mati? Enggak. Jadi bukan sama. Jadi yang mati Tuhan atau manusia? Manusia. Manusia yang mati, Tuhan nggak mati. Iya.
Saya Jadi yang mati di kayu salib itu siapa? Tuhan bukan? Yesus. nah tuh Bukan Loh, Tuhan. saya tanya bukan Tuhan atau bukan kok Yesus? Manusia. Jawabannya sesuai pertanyaannya. Manusia. Yang mati di kayu salib itu Tuhan atau bukan? Manusia. Bukan. Manusia. Bukan. Bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Manusianya siapa itu? Yesus. Yesus. Berarti bukan Tuhan ya, Bukan Yesus? Tuhan. Manusia. lah yang mencabut Yesus berarti nyawanya manusia, kan? Yesus siapa? Tidak ada. Yang mencabut nyawanya Yesus siapa? Siapa Tidak yang ada. mencabut? Tidak Ya ada. ada. Di Alkitab Yesus menyerahkan dirinya kok. Menyerahkan nyawanya di Alkitab. Pada Iya. siapa menyerahkannya? Yang jabut siapa? Yang jabut. Nah, yang Nggak menyerahkan ada. diserahkan pada siapa? Yesus itu itu menyerahkan dirinya. Terus nyawanya bisa lepas, yang jabut siapa? Tidak ada. Enggak, Bang. Kita yang menyerahkan aja. Diserahkan pada siapa? Kata abang tidak ada. Terus itu bisa mati itu gimana? Kalau kata abang tidak ada itu maksudnya bisa mati itu gimana? Bang Raka Nah, sudah tuh. bilang tadi. Diserahkannya pada siapa nyawanya itu? Ya, diserahkan ke siapa? Tidak ada. Gus tidak ada kan yang Duh. dijelasin lah Kok menyerahkan. tidak ada? Kan menyerahkan itu ada yang diserahi. Tidak ada. Loh, Tidak aku ada. menyerahkan buku ke kamu. Berarti Berapa kan tahun? kamu menerima buku dari aku. Lah kalau Yesus menyerahkan nyawanya, diserahkan ke siapa, Will? Tunjukin dulu ayatnya kalau ada diserahkan kepada siapa. Oh, Kalau ada Bang, boleh. Bang Raka diserahkan pada Bapak, menyerahkan Gini deh. Bang Willy, kalau Bang Willy mati itu nyawa Bang Willy ada yang nyabut nggak? Ada Siapa yang nyabutnya? Tuhan. Tuhan siapa Terus yang ya? nyabut nyawa Yesus siapa? Oh, malaikat yang ditugaskan Allah untuk mencabutnya. Namanya. Terus namanya. Allah itu siapa? Allah itu Tuhan. Terus Yesus itu siapa? Tuhan. Yesus. Loh, berarti ada banyak Tuhan loh. Ada Tuhan Allah, Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus. Tadi yang nyabut nyawa Yesus siapa? Tidak ada. Nggak ada. Nggak Kok ada mati Bang tuh? katanya. Bisa mati gimana tuh ceritanya? Bisa mati. Gimana ceritanya bisa mati itu? Dia menyerahkan nyawanya. Bang Raka Kepada sudah siapa? bilang Ya tadi. ke siapa? Ke Menyerahkannya siapa? pada Ke siapa? Kalau siapa? menyerahkan nyawa itu berarti kayak bunuh diri Ke dong. siapa? Ke siapa ada. nyawanya? Masa Tuhan bunuh Tidak diri? ada. Tidak ada. Menyerahkannya pada siapa? Tidak ada. Loh, yang nama-namanya menyerahkan, Bang, barang atau apapun kita menyerahkan itu ada pihak yang dia mendapatkannya gitu loh. Dasar iman Kita kita kan menyerahkan- Alkitab. Ya, kita abang kan menyerahkan tunjukin aja itu. dulu dalilnya. Kalau misalkan dia serahkan kepada siapa, ya boleh, itu aku percaya. Tunjukkan aja bang. Kalau di dalilnya dalam Alkitab itu ada. Oh gitu ya, Tunjukin. itu ada dalilnya Iya. loh. Di Iya, tunjukin Alkitab. dulu. Iya, Menyerahkan. tunjukin dulu. Dibaca Will. Mana? Aku Ya nggak bisa Bapa, ke rabun dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Berarti diserahkan ya. Tadi kamu bilang nggak ada, diserahkan ke siapa? Itu diserahkan ke siapa itu? Nggak ada, sudah bilang nggak ada. Ini loh ayatnya, Will. Lah, kan kita kan percaya bahwa Yesus itu adalah Bapa. Jadi nggak perlu dia dikatakan seperti itu, Bang. Loh, kalau kamu mengatakan Yesus adalah Bapa, Yesus menyerahkan nyawanya ke Bapa. Ini ayatnya ini loh, baca ini loh. Gak bisa baca tulisan tak kamu? Pelototin tuh ayatnya tuh, pelototin. Tadi lu bilang kalau ada ayatnya lu percaya. Selamat Iki sore. kayak Ini gini. baru Ya, lupa. selamat sore Pak Apalagi ini Dida nanti Manik. kalau- Silakan Pak, dari agama mana? Bentar teman-teman. Ini ada yang baru naik, kita tanyain dulu. Dari agama apa Pak? Ya, alhamdulillah saya Islam. Ini Oh romnya. ya, silakan. Oh ya udah. Ini Saya rom. benar. Rum Islam Pak. Rum Islam ini. Oh, rom Islam. Iya. Oke lah. Kupikir rom Yesus itu Kristen. siapa ya? Terus Bapak itu siapa ya? Roh Kudus itu siapa ya? Ayo jelaskan. Bapak Ini ini kayak Pak jalan Raka- ya suaranya ya. Ini Pak Raka Pak baru Ridwan ini nampilin kayak ayat jalan suaranya. Lukas loh.
Apalagi ini Bang Willy, kamu pasti terkejut kalau Bang Raka udah nayangin ayat Yeskil. Itu bisa membuat mimpi buruk itu. Bentar Pak, dulu diklirkan dulu. Pak Ridho Ali, Pak bentar, Pak Ridho Ali, silakan Pak. Bapak bilang kamu nanya gitu, silakan. Kamu nanya maksudnya gimana Bang? Sudahkah semua? Dah kita diem dah. Monggo. Aku balik nanya boleh? Silakan. Nanti ditanggapi teman-teman yang lain. Silakan. Ya, tadi kan semuanya sudah kasih pertanyaan ke dasar iman kekristenan kita. Itu semua saya sudah jawabkan. Nah, sekarang giliran saya. Saya bertanya dan kalian semua jawab ya. Oke? Ya. Oke. Minta tolong dong jelasin surat Luqman itu siapa dia orangnya. Baik. Siapa dulu nih? Bang Kembara dulu. Bang Ridho Ali, silakan kalau mau nanggapi langsung. Jadi surat Luqman yang mana yang kamu maksudkan? Gak jelas Willy, itu nanyanya gak jelas, gak lengkap. Kalau nanya ayatnya ayat berapa, yang jelas. Ya, sosok yang surat Luqman itu siapa? Iya, yang mana? Yang jelas. Kan Luqman itu kan diceritakan tentang seseorang yang beri pengajaran kepada anaknya. Ya aku bertanya, ini sosok Luqman ini siapa? Yang mana? Lu nggak jelas. Sudah aku bilang surat Luqman. Anda Islam nggak? Kalau Anda Islam Anda pasti tahu lah. Luqman, surat Luqman, woi, ada ayatnya, ada ayat 1, ayat berapa? Ini amal Bang Raka tuh lihat tuh jelas tuh. Lukas ayat berapa? Tadi kan saya sudah bilang Luqman itu di situ ada sosok seseorang. Di situ itu adalah orang yang nggak jelas. Skip. Nanyanya nggak jelas itu. Kok nggak jelas? Aku takut. Silakan kalau Pak Ridho Ali menanggapi, silakan. Satu-satu dapat giliran. Silakan Pak. Tak jelasin ya, Luqman itu seseorang yang dianggap bijaksana. Jangan ketawa Bang, nggak sopan. Jangan ketawa ya yang lain. Silakan Bang. Jadi surat Luqman itu siapa? Orang yang bijaksana dan memberikan pelajaran hikmah kepada anak-anaknya. Di antaranya tidak menyekutukan Allah dan berbakti kepada orang tua. Sudah paham, Bang Billy? Oke, makasih Bang. Itu yang sudah saya maksud tadi. Bang sudah tahu ternyata surat Luqman itu seperti apa. Cuman sayangnya yang Mbak ini ternyata Islam tapi nggak tahu apa-apa. Jangan framing Bang Billy, jangan begitu. Kamu nggak boleh menilai orang di sini. Jangan bikin framing. Jangan menilai. Kamu yang debat di sini tidak punya hak menilai orang lain. Ya, yang menilai itu yang di bawah. Kamu nggak usah menilai orang lah, nggak usah ya. Oke, lanjut. Sekarang giliran saya. Ya oke lah begitu. Nggak apa-apa Bang Raka seperti demikian memotong. Ya nggak usah menilai orang. Kamu cukup tanya jawab aja, diskusi. Nggak apa-apa, biarin Bang Raka. Nggak apa-apa, biarin. Aku ingetin dulu, jangan menilai orang. Kita yang berdiskusi di sini, jangan menilai orang lain. Biarkan yang di bawah aja yang menentukan sendiri. Sudah, lanjutin. Oke, makasih Bang Raka, terima kasih banyak. Nah gini, terima kasih Abang tadi sudah bikin pernyataan seperti demikian dan memang benar yang dikatakan oleh Abang tadi adalah seorang yang seperti demikian. Yang jadi pertanyaan saya Bang, ini Luqman ini bukan seorang nabi, tapi kenapa kok bisa itu diceritakan oleh sahabat-sahabat? Jadi pertanyaan tadi masalah hal ini. Karena kalau misalnya Al-Quran itu memang firman Allah yang diturunkan, yang diwahyukan kepada Muhammad, kenapa di situ ada perkataan seorang Luqman mengatakan, ia berkata, apakah Luqman ini adalah seorang Tuhan? Atau mungkin ini maksudnya gimana? Jangan begitu Bang, kok seorang Tuhan gimana? Abang ini bertanya aja, jangan langsung memvonis Luqman seorang Tuhan. Abang jangan framing. Sudah bertanya aja, nanti biar ditanggapi.
Oke, Loh, kalau saya ada orang cerita di dalam Al-Quran, kamu mengatakan dia Tuhan, itu gimana? Ini kacau pertanyaannya. ya sudah aku bertanya gini Bang. Yang dibilang sama Abang tadi kan benar bahwa Lukman itu seorang yang Ya. memberi pengajaran kepada anak-anaknya. Nah, pertanyaan saya itu Bang, ketika Lukman Ya, sekarang berkata, aku tanya kamu, oh Asbabul bentar dulu, Asbabul Nusul. Sebentar Ashabul dulu. Kahfi kamu juga pernah baca apa enggak Ashabul Kahfi? Sekarang aku tanya, ada 7 orang di dalam gua itu, ya apakah itu semuanya nabi? Apakah nabi? Apakah di situ juga ada anjing itu kamu sebut itu juga? Jangan begitu kamu. Kamu nggak bisa serta-merta cerita di dalam Al-Quran itu harus kamu sebut nabi semua. Karena ada cerita yang bisa diambil hikmahnya di situ. Kamu jangan bikin framing. Aduh, ini sudah kalau di Bang Roomnya Bang Raka dipotong-potong, kita belum selesai loh. Iya, tapi kamu bikin framing. Kamu mengatakan apakah Lukman itu Tuhan? Dia bisa berkata-kata di dalam Al-Quran. Ya bukan begitu. Kalau Allah bercerita tentang seseorang, yaitu hak prerogatif Tuhan. Bukan berarti Lukman itu Tuhan. Kamu bikin framing yang salah, Will. Gini, Allah bisa bercerita tentang apapun, siapapun. Menurut sudut pandang orang itu berkata apa di dalam Al-Quran diceritakan lagi kepada Nabi Muhammad. Bukan berarti itu yang ngomong Tuhan. Lukman itu Tuhan seperti katamu. Nggak begitu. Ya, sudah Kak. Ya gini lah, kalau misalkan di roomnya Bang Raka pasti dipotong-potong, nggak apa-apa lah. Kalau dipotong-potong kan karena ketakutan soalnya. Gini Bang Raka. Enggak, kamu bikin framing apakah Lukman Tuhan. Kamu kan ngomong begitu. Karena dia bisa berkata-kata di dalam Al-Quran. Yaitu aku lurusin dulu. Kamu jangan bikin framing di sini. Kamu nanya aja. Kenapa Lukman berkata-kata di dalam Al-Quran? Nah itu lebih bagus. Teman-teman yang nanggepi. Gitu loh. Gini, mungkin jangan kejang-kejang lah Bang Raka. Kan aku kan Loh, belum selesai. Kamu bikin framing sesat itu. Kamu mengatakan Lukman itu Tuhan karena berkata-kata di dalam Quran. Ya nggak bisa diem dong. Kamu masukkan pikiranmu di situ. Ya sudah Kak Bang Raka. Silakan Bu Si, silakan yang baru naik, silakan ditanggapi Bu. Halo Bu Si, yang baru naik. Halo. Oh Bapak, silakan Pak, silakan. Nah, ini saya dari ini. Halo. Ya, putus suaranya Pak. Lanjut. Halo, ini saya dari Kristen ini. Saya Kristen ini. Oh, Kristen. Oke. Kristen denomnya apa? Katolik, Ya. Protestan atau Ortodok yang Protestan. paling tren? Protestan. Oke. Silakan, Pak. Mau bertanya atau Ya. mau ditanya atau Tadi diskusi? itu. Silakan. Ya, ini tadi kita waktu masuk di ini live ya. Ada yang bilang bahwa Yesus itu bukan Tuhan gitu. Jadi saya pengen bilang aja gitu sedikit menjelaskan tahuan tentang umat Kristiani gitu loh. Tentang apa, Pak? Jadi yang pertama itu kalian kan tadi tentang bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Mengapa umat Kristiani itu mempercayai Yesus itu Tuhan? Jadi saya mau menjelaskannya secara penjelasan umat Kristiani. Oke, silakan. Jadi boleh Pak, kan silakan. saya jelaskan kan? Ya, silakan. Jadi begini. Silakan, Pak, silakan. Di Kristen itu ada yang namanya Roh Kudus. Halo? Ini suaranya ada kan? Ya. Oke, lanjut. Halo, ada. Iya, Pak, lanjut, Pak. Jangan di halo-halo Kristen terus, itu lanjutin omongannya. Jadi di Kristen itu yang namanya Roh Kudus ya, Roh Kudus. Jadi Allah itu dia turun ke dunia itu tidak menyerupai manusia, namun rohnya itu yang menyerupai manusia. Yang namanya Allah itu pasti berkuasa. Mana Pak? Bentar, Pak. Karena dia kan bisa. Bentar. Pak Zi, Bapak mengatakan bahwa Allah itu tidak menyerupai manusia, tapi rohnya saja yang menyerupai manusia. Begitu, Pak? Berarti makhluk halus, Pak? Betul. Ya. Oh, Tuhan Bapak makhluk halus. Hah?
Bentar, saya ingin menjelaskannya terlebih dahulu. Jadi jangan Anda memberikan jawaban sebelum saya menjelaskannya ya. Oke, silakan. Boleh kan? Silakan, makanya silakan. saya bilang saya mau menjelaskannya terlebih dahulu. Nah, gitu. Ya, makanya baca Alkitab dulu baru tahu itu Roh Kudus. Kalau nggak tahu Roh Kudus, jangan bilang jin ya. Jangan bilang itu makhluk halus. Ngerti? Loh, enggak, saya tanya ke Bapak. Bapak tadi bilang bahwa yang menyerupai manusia itu adalah rohnya. Nabi Muhammad itu oleh jin gimana? Jin juga kan bisa melakukan beberapa mujizat kan? Kalau saya katakan, kalau misalnya Maksudnya Nabi gimana, Muhammad Pak? itu Jin pernah melakukan memberikan mujizat beberapa itu di mana? mujizat, itu akan diberikan oleh jin apa tidak? Jadi kalau belum Kenapa? tahu yang namanya Roh Kudus, jangan pernah mengatakan Roh Kudus itu adalah makhluk halus. Ngerti? Loh, saya enggak ngomong Roh Kudus. Tadi Bapak mengatakan Tuhan itu tidak berbentuk manusia, tapi roh itu yang menyerupai manusia. Kan Bapak ngomong begitu. Makanya saya nanya, Bapak, Tuhannya Bapak itu makhluk halus. Karena dia itu adalah Tuhan, roh yang menyerupai seperti manusia. Seperti roh yang menyerupai seperti manusia, berarti dia roh, wajahnya seperti manusia, itu setan, Pak, namanya. Makhluk halus. Ya, Allah bisa saja melakukan apapun yang tidak bisa dilakukan manusia. Ya, Allah bisa saja melakukan apapun yang di luar logika manusia. Nanti gue jelasin ya. Nanti gue jelasin, gue masih di luar. Santai, tarik nafas dulu, tenang. Silakan, enggak ini aku dengerin Bapak ini. Silakan Pak, bentar. Sebentar, gue boleh ini ya, sedikit Pak, boleh sedikit ya. Jadi gini. Ya Bapak, ya Bang Aderion komentari aja sih ini gimana? Setuju tak? Robot menyerupai manusia itu. Gini Pak. Papa pemilihan diksi kata-katanya itu yang bisa disalahpahamin. Tapi maksud dia benar. Maksud dia tuh betul. Ya, maksudnya gimana Rio Aderion? Jadi gini, kalau disebut ruah, kalau disebut ruah itu nggak ngomongin tentang wujud, bukan ngomongin tentang mawujud. Itu nggak berbicara tentang bentuk, tapi eksis. Nah, tapi kalau disebut Yohanes 4 ayat 24, itu kan disebutkan Allah itu roh. Itu maksudnya tidak kelihatan. Jadi jangan menganggap kalau ruah itu atau roh itu kayak asap gitu. Iya, kayak masalahnya gini ya, Aderion. Kalau Aderion mengatakan Allah itu tidak kelihatan. Belum selesai dong, Pak Raka. Jadi gini loh, kalau dapat poinnya setengah, lu ngambil setengah, gue belum selesai, gue capek. Lu udah anggapin setengah padahal gue masih full, masih 50 gitu loh. Iya, lanjutin. Jangan kayak main drama gitu loh. Gini kayak bro, lagi main sinetron aja gue capek begitu. Lanjutin. Sekarang lu udah potong. Gimana Bang Ade, gue capek. Sebentar ya. Enggak. Rio, jangan hiperbola gitu dong. Gue kan dipotong itu kan capek. Enggak, gue kan di distract kayak gini kan potong distract bro. Ya lanjut. Ya udahlah. Kayak gini kan Bang Si diam dulu, kita kasih waktu untuk Bang Aderion, silakan. Iya, kalau disebut Allah itu roh, itu tidak berbicara tentang masalah hakikat hakikat Allah itu, tapi suara itu mantul-mantul loh. Yohanes 4 ayat 24 itu berbicara tentang dia yang tidak kelihatan, bukan berbicara tentang bentuk. Gitu loh. Kalau halo tes. Ya bagus. Okay, lanjut. Bagus. Gue kira gue yang mati suaranya. Terus kalau disebut jangan lu yang mati. Gimana kamu yang mati? Lu jangan komentarin kayak gitu-gitu. Kenapa sih? Ya, kamu bilang gue yang mati katanya. lanjut. Bukan, gue tuh suka distract kalau dipotong. Distract lo tau gak sih, kepotong gue suka bingung. Oke. Aku diam. Gue capek ini. Lanjut. Udahlah, gue ngamut. Gue lanjutin bro. Lanjutin, silakan. Oke, Bang Gue lagi nunggu orang juga kok. Gue lagi nunggu orang juga soalnya. Silakan. Aku ngomong boleh, Bang Si, Bang Adirian, aku ngomong boleh. 1 menit. Bang Si, aku ngomong boleh, Bang Si, Bang Adirian boleh. 1 menit. Silakan. Ini mau saya ngomong ini. Oke, Bang Si, aku bentar 1 menit lah. Ini kok balapan ini satu orang dulu, siapa yang mau ngomong? Besok ngomong siapa dulu yang mau ngomong? Kok dua-duanya bareng ngomong?
Loh, tadi katanya Manusia. makhluk halus menyerupai manusia mukanya. Sekarang ngomong manusia, jangan Iya. pelimpan gitu. Iya. Pak Raka, Betul. kalau ngomong itu Jadi- jangan dipotong orang itu juga kadang-kadang Loh, konsentrasi tadi bingung. Wilsu mau ngomong, itu terus tuh si mau kebiasaan. ngomong, yang ngomong salah satu Kebiasaan. aja. Siapa yang mau ngomong Raka. dulu? Iya, Pak yang Raka, ngomong jangan suka manusia, dipotong. bukan binatang. Oke, Yang ngomong silakan. Loh, manusia yang ngomong bukan binatang ini. Yang ngomong binatang siapa? Ini Nah, loh Pak Will sama makanya, kamu, ini yang ngomong duluan manusia berbicara siapa? itu perlunya menghargai, Mana sih Jeng. orang Nggak boleh ini? dipotong-potong. Loh, iya karena Ngerti? ini menghargai, Yang saya mana tanya, tahu ini ya, yang ngomong manusia duluan bisa Bapak atau berbicara Willisu? itu perlunya, Pak Zi, halo. menghargai. Kalem ya, Pak Raka ini Jangan orang kalem Zi. ya. Pendiam. Diajari nggak cara menghargai orang lain nggak? Pak Zi, sebentar. Ada cara menghargai orang lain Ya nggak? ini kan saya mau ngatur, yang mau ngomong Masalahnya duluan manusia siapa? berbicara, Pak Zi itu atau bukan Willisu? binatang, toh. Kalau binatang Bang Zi, yang Bang Zi. ngomong, kau boleh Anda Ya, Bang Zi, potong-potong maaf, karena Bang Anda Zi. nggak ngerti. Bang Zi, Ngerti, bentar, kan? Bang Zi. Aku ngomong bentar aja, Nah, Bang jadi Zi. karena manusia ingin menjelaskan, Anda sebagai manusia juga harus menghargai. Jadi kalau Anda potong, berarti Anda tidak menghargai orang. Ngerti? Itu sudah salah satu sifat Anda sebagai orang yang paham agama, tidak dapat menghargai orang. Ngerti? Ngerti nggak? Lanjut, Nah, jadi saya mau lanjut. jelasin ini ya. Mengapa orang Kristen itu menyebutkan Yesus Kristus sebagai Tuhan? Yang pertama, sebelum Tuhan Yesus itu turun ke dunia, orang yang percaya bahwa Tuhan itu adalah Allah. Ya, karena Tuhan itu turun ke dunia menyerupai manusia, makanya dia diberikan nama manusia. Ya, kalau nggak diberi nama manusia, bukan manusia namanya. Makanya dia diberikan nama Yesus Kristus. Dan itu yang pertama. Dan yang kedua, Allah itu berkuasa. Orang-orang Yahudi atau orang-orang yang tidak mempercayai Kristus mengira itu Ibunda Maria melahirkan Yesus. Ya, karena perut si Maria itu besar. Perut Maria itu besar, tapi nggak ada isinya. Ngerti nggak? Ngerti? Makanya saya bilang, Yesus itu roh. Apa yang nggak bisa dari Allah? Bisa dia. Laki-laki bisa dibuat dia hamil. Ya, orang-orang dulu itu tidak punya teknologi canggih. Perut besar dibuat bilangnya hamil. Padahal isinya nggak ada. Jadi kalau kalian bilang Yesus itu manusia, kalian itu bodoh. Di dalam Alkitab tidak ada yang mengatakan Yesus bahwa itu Yesus itu manusia. Tapi Jadi Bunda Maria itu hamil bohong maksudnya, Ji. Yesus menyerupai Ji, Bang Ji, sebuah Bang Ji, jadi Bunda Maria itu hamil ini bohong. kacau ini Bang Si, sebentar Bang. Abang ini salah. Nggak, saya nanya Salah. Bang, saya nanya dulu Bang. Salah. Ini abang sudah banyak ngomongnya loh. Bentar, saya nanya ke kamu. Saya nanya. Tadi kamu bilang Yesus itu tidak, Maria tidak mengandung. Yesus itu adalah manusia. Salah Anda. Makanya Yang benar jangan apa? so tahu. Yesus, Apalagi ya, tadi yang ada benar apa? Yang hidup benar apa? Kalau adalah- Yesus bukan manusia, apalagi apa Anda yang bilang benar? tadi Roh Kudus adalah jin. Salah Anda itu. Anda aja berkata bahwa Bang, jangan bangga Yesus Ah. lahir tanpa dihamilin, Bang. Ayam betina pun juga bisa bertelur tanpa dikawini, Bang. ku bilang yang kita sembah itu Tuhan, jangan kau samakan Ayam kayak betina binatang. pun juga Ya. bisa bertelur Kalau tanpa yang kau sembah dikawini, itu Bang. Tuhan, jangan kau samakan kayak binatang. Mana ada Tuhan itu manusia? Dia cuma Kalau membesarkan perut ayam Maria, tapi betina isinya pun nggak bisa ada. bertelur tanpa Kalau dikawini, kau Bang. bilang Yesus itu manusia, salah kalian tuh. Salah. Di dalam Alkitab Bang. nggak ada yang bilang Yesus itu manusia, dia cuma bilang menyerupai seperti manusia. Jangan Makanya bangga dia tuh Yesusmu bisa darahnya lahir nggak tanpa dikawini, Bang. dia nggak Bentar, Bang. Ayam Bentar, betina Bang. pun Ini bisa agak-agak, Bang Langit. Ini kayaknya Bang ini punya ini ya, ada ini ya. Punya pemikiran yang aneh ya, yang aneh, yang berbeda sama Kristen yang lain ya. Pemikiran yang aneh gimana? Kalau Makanya soal- kalau punya Bang akal, Will, kamu setuju Bang dengan pendapatnya Bang Will?
Setuju, Bang? Akal tanpa pengetahuan tuh gak ada gunanya. Jadi kalau kalian dahulukan akal daripada pengetahuan tuh gak ada gunanya. Makanya Bang, baca Alkitab itu. Jangan kalian bilang kalau kalian baca Alkitab itu dengan alasan iman kalian. Diam, Ji. Baca itu Kalau beberapa kitab akal itu. nggak digunain, terus kenapa Tuhan nyiptain akal coba? Aneh sih, lu asumsinya, aduh ini aneh nih orang kuat. Gimana? Tadi lu bilang kan, Yesus itu mati diserahkan nyawanya ke siapa? Dan saya bertanya sama Anda, kenapa dia bisa hidup 3 hari 3 malam? Kenapa? Hidup apa mati? Dia 3 hari 3 malam itu mati apa hidup? Masih Dia kalah tuh udah setuju mati, sama Nabi tapi Jirjis, hidup Bang. lagi. Nabi Jirjis mati 70 kali, Bang. Makanya Terus aku bilang kenapa sama kalau kalian mati itu, terus Yesus hidup itu bukan lagi? manusia, Lazarus juga tapi habis mati hidup lagi. Kenapa emangnya? ketika dia Nabi mati, Jirjis saja sebentar. mati Ketika 70 mati, kali, Bang. rohnya itu keluar. Rohnya itu keluar. 3 hari 3 malam masuk lagi rohnya ke tubuhnya. Kacau, nggak bisa. Terlalu aneh katanya Yesus itu, Bunda Maria itu hamil palsu, katanya bukan hamil. Terus apalagi Masa omongan yang Taraka dia aneh. bilang Bunda Maria hamil palsu? Ah, aneh ini Itu kan orang. aneh pikirannya. Terus Yesus itu bukan manusia katanya. Tidak dikatakan di Alkitab Yesus itu manusia katanya. Kacau orang ini, kacau. Cari Kristen yang agak bener aja dinaikin. Ini kayak Bu Imo ini versi Kristen modelnya, cara mikirnya. Naikkan lagi Oten, para Kak. Naikkan lagi Oten. Iya, masalahnya yang mana ini otennya? Aku Ini masih oten Bu di Umaira sini. sama Willy Su dulu aja, aku sambil undang yang lain. Aku masih oten ini, masih oten aku. Masih Aku oten gini. ya dia. Ya. Aku 1 Belum menit ya Bang jadi Raka. belum mualaf ya. Ayo silakan. Oke, Ming. Oke, Ming. Yang lain diam, Bang Ridho diam, Bang Ridho Bentar. diam, semuanya diam. Kasih Willy Diam kesempatan, dulu. silakan. Ya, 1 menit ya. Nanti aku cuma mau bilang sama Bang Aderion. Ini buat Bang Aderion sih. Ini Bang Aderion. Kenapa tadi saya itu tadi banyak diam. Terus mereka bertanya, saya hanya jawab salah 1 kata. Karena masalah ini di diskusinya ini sudah berangsur-angsur, sudah diulang-ulang. Itulah kenapa tadi saya jawabnya cuma salah 1 kata. Karena kalau kita mau menjelasin juga panjang lebar, mereka tidak akan bakal paham dan mereka juga tidak bakal menerima. Jadi itulah kenapa saya Bang Aderion tadi jawabnya satu-satu, bikin mereka puas dulu bertanya sampai mereka bosan, baru kita ganti bertanya. Begitu, itulah pemikiran yang saya pakai tadi. Karena masalah yang dipertanyakan oleh Bang Raka sama Mbak ini sama Bang ini udah sudah beberapa kali saya hadapi. Mau Ustaz Wafi, Ustaz Sugi, Bang Airul itu sudah aku jawab semua. Cuman itulah kenapa tadi saya cuma salah 1 kata. Saya malas mau panjang lebar karena ya ujung-ujungnya nggak bakal diterima karena memang beda keyakinan, beda pemahaman. Jadi saya kasih puas mereka dulu bertanya, nanti saya berikan pertanyaan. Nah, lanjut yang tadi dong. Bagaimana dengan Lukman ini? Halo? Ayo. Jawab dong. Pertanyaanmu apa? Lah tadi, lanjut yang tadi. Jadi Bang Raka itulah kita tadi kan sudah terpotong Ya sama Bang fokus Si. pertanyaannya apa? Supaya ini kan juga Iya. yang baru naik kan ini kayak Bang Langit itu juga baru. Oke. Yang jelas gitu loh. Jadi gini, dalam Al-Quran ada surat Luqman. Nah, surat Luqman sudah dijelaskan oleh Bang tadi bahwa Luqman ini adalah sosok yang merupakan yang di situ dikatakan memberi pengajaran kepada anak-anaknya. Di situ ada pernyataan Luqman berkata. Nah, pertanyaan saya, apakah Luqman ini adalah Tuhan? Ya, itu kan sudah tak jelaskan. Gini, bentar. Tadi aku sudah ngomong. Lukman berkata, gini loh Will, kamu itu minimal walaupun nggak baca kitab suci itu belajar bahasa Indonesia. Kamu itu ngerti nggak sih dalam bahasa Indonesia itu ada struktur tata bahasa yang disebut sebagai kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Itu pahami dulu, baru kamu tanya ayat suci atau kitab suci. Lah kamu struktur bahasa Indonesia aja gak ngerti kok langsung ngomong Lukman itu adalah Tuhan. Ketika dia berkata, Lukman berkata, kan di dalam ayat-ayat itu kan menggunakan struktur bahasa. Dia diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki struktur bahasa. Ketika misalkan saya menulis ya, Willy berkata, ya kan? Tapi yang bercerita kan saya. Bercerita tentang kamu yang kamu berkata.
Yang nulis siapa? Ya tetap saya. Walaupun itu tulisannya Willy berkata. Karena itu kalimat tidak langsung. Indirect speech namanya kalau kamu nggak ngerti. Keterlaluan kalau kamu kayak begini kamu tanyain itu. Oke Bang, saya yang Udah. bantu jawab ya. Ya Sabar silakan, besok. silakan. Ya. Silakan. Bang Bro Rasul, Will, ada Bang Rehan saya, naikin, ada Bang Rehan. saya jawab Ya ya. Rehan Ini Malaysia. Ya dijawab Biar dulu. duet ini. Dijawab dulu. Silakan, sosok silakan. Luqman, sosok Luqman dalam surat Luqman adalah itu ini ada dua pendapat berbeda dari kalangan ulama. Ada yang menyatakan bahwa beliau itu adalah seorang nabi dan rasul, dan juga ada yang menyatakan bahwa beliau adalah orang yang soleh. Namun pendapat yang lebih banyak, lebih kuat, yaitu beliau adalah orang yang penuh hikmah, diberi hikmah oleh Allah, dan beliau dikenal dengan pesan-pesan baiknya. Artinya di situ dalam surat Luqman banyak dijelaskan bahwa tentang mengajarkan orang untuk jangan berbuat syirik. Nah, karena pesan dari beliau untuk anaknya sendiri ditekankan kepada anaknya sendiri untuk selalu tidak melakukan kesyirikan kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itulah sosok Luqman. Silakan kalau mau bertanya lagi Ya, silakan. ya. Oke. Bentar, kita sapa dulu yang baru naik. Bang Raihan, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Bang, Ya, oke gimana Bang? Bang? Soal PRU Bang di sana. Siapa nak jadi Perdana Menteri baru? Malam ni atau mungkin esok baru ada maksudnya Ada malam esok keputusan baru ke? ada Oh, keputusan belum siapa ada ni, ya? Bang? Belum ni. Antara dua ya Bang, Anwar Ibrahim dan Dan ini ya, Muhyiddin Yassin. Muhyiddin Yassin ya. Tapi kalau Muhyiddin Yassin tu orang Jawa Malaysia lah. Dia ketua orang Jawa dia tu. Ya. Sama Garis seperti Jawa, Abang garis ya. Jawa. Ya. Yelah. Wong Jawa, wong Jawa. Assalamualaikum Bang Ya. Rehan. Kira-kira siapa Bang? Nak jadi PM Bang, menurut Bang Rehan Bang? Ya sebentar ya, dijawab dulu. Besar tu kemungkinan tak tahulah, mungkin Muhyiddin Yassin, mungkin lah. Kemungkinan ya. Oke. Ya, silakan. Bang disapa dulu Bu Umairah, silakan Bu. Bang Rehan, wah mantap nih duet 2R. Oke, terima kasih. Kesukaan ini. Lanjut. Thank you. Terima kasih. Ya. Oke, lanjut. Sekarang lanjut. Oke, lanjut. Ya, sudah jelas Bang Wil bahwa terkait dengan Luqman itu siapa sudah dijelaskan Bang Tuan 3000. Saya hanya menanggapi pertanyaanmu yang spesifik yang mengatakan bahwa Luqman berkata, lalu kamu membuat kesimpulan bahwa Luqman itu Tuhan karena dia berkata di dalam kitab suci. Sudah saya jelaskan ya, dan jangan ditanya lagi, itu sudah jelas. Itu kalimat tidak langsung dalam struktur bahasa Indonesia. Karena Al-Quran diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jelas itu sudah. Silakan kalau mau tanya lagi, mumpung ada Bang Rehan. Enggak, aku mau kasih selesai, kasih panjang lah yang Luqman ini kan. Ya, mungkin Ya, pemahaman orang kan beda-beda. Oke, pemahaman orang kan pasti beda-beda. Terserah Bang Raka mengatakan bahwa itu kalimat langsung atau tidak langsung, tetapi jelas-jelas itu adalah kalimat langsung. Begini Bang, kalau biasanya kan kalau di Al-Quran itu kan Muhammad itu kan adalah penyampai wahyu. Biasanya kan kalau misalkan Allah berfirman kepada Muhammad, di situ akan dikatakan bahwa Muhammad ceritakanlah. Nah, tapi di situ tidak ada seperti demikian. Kalau memang ini Luqman ini seseorang yang kayak mana ya mau bilang? Aku stop dulu Bang Wil. Ketika dikatakan Luqman berkata, yang berkata siapa di situ? Ya Luqman dah. Nah, Luqman kan, yang bercerita siapa? Yang bercerita Muhammad. Loh kok bercerita Muhammad gimana sih? Katanya Lah, kamu ngerti, ditanya begitu aja kamu nggak bisa jawab. Kalau kacau orang ini. Ya kan bercerita di iya, tapi kamu ini kacau gitu loh. Yang menyampaikan wahyu siapa? Yang menyampaikan wahyu siapa? Sekarang ada ayat berkata begini, bahwa sesungguhnya mereka berkata, ya kan? Ya, kami telah menyalibkan Isa putra Maryam. Lah mereka berkata berarti Tuhan itu mereka itu yang berkata. Kan ada alat lain yang ngomong begitu. An-Nisa 157. Sesungguhnya mereka berkata, kami telah menyalibkan Isa putra Maryam, kan begitu. Berarti mereka itu Tuhan juga menurut kamu. Ini kan ada dua ayat ini, aku komparasi sekarang.
Kami kan Tuhan, kan kalian kan percaya kami itu Loh, Tuhan. enggak. Sesungguhnya mereka berkata. Ini kan sama. Lukman berkata dengan sesungguhnya mereka berkata. Mereka berkata dan Lukman berkata ini kan sama. Masih belum paham juga sih. Sesungguhnya mereka berkata titik 2 tanda petik di atas. Kami telah membunuh Isa putra Maryam. Kan begitu tulisannya. Lukman berkata titik 2 tanda petik di atas. Kan memang begitu namanya kalimat tidak langsung. Kok tidak Kamu itu langsung? belajar struktur bahasa Indonesia atau tidak sih? Aku ini gak paham sama kamu. Masih belum paham juga sih. Kan gak hanya ada Ini, satu Bang. ayat itu yang ngomong begitu. Ada ayat Kan lain Anisa tadi 157. tadi kan saya sudah sampaikan tadi, biasanya kan kalau di Al-Qur'an itu kan ketika wahyu diturunkan kepada Muhammad, nah di situ dibilang Allah berfirman bahwa ceritakanlah, ya kan? Masalahnya ini di situ tidak ada menjelaskan seperti demikian langsung. Lukman berkata, Oke, ini bagian saya yang jelaskan, biar saya yang jelaskan ya. Oke. Mantap saudara Will Su juga bertanya juga bagus. Gini ya, dari awal saya terangkan sosok Lukman yang dijelaskan dalam surat Lukman itu sendiri. Ada 2 pendapat dari ulama tadi kan. Nah, yang lebih banyak yaitu pendapat bahwa beliau itu adalah orang yang diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, persoalan namanya yang diambil kemudian dicantumkan dalam Al-Qur'an karena beliau itu terkenal dengan pesan-pesan baiknya. Makanya dalam surat Luqman itu sendiri banyak mengajarkan tentang untuk tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sosok Luqman ini diambil namanya bukan berarti diambil ceritanya untuk dijadikan bahan pelajaran untuk umat manusia. Bukan berarti Luqman itu berkata atas kehendaknya diri sebagai sang pencipta, bukan. Itu dijadikan bahan pelajaran untuk umat manusia sebagai contoh akhlak-akhlak mulia yang diberikan oleh Luqman itu sendiri. Paham ya, Bro? Oke, makasih Bang. Bang siapa ini ya? Bang Rehan ya. Gini Bang Rehan, ketika Bang Rehan mengatakan seperti demikian bahwa ini merupakan contoh pengajaran kepada orang-orang umat-umat manusia. Di situ Bang boleh nggak Bang kutip di mana ada ayat mengatakan bahwa Allah seperti demikian yang Bang Rehan katakan bahwa wahyu ini diturunkan buat pengajaran buat manusia. Ada nggak seperti demikian Bang? Bahwa ini Luqman berkata bahwa itu buat pengajaran buat umat manusia. Ada nggak Bang? Oke, gini, saya terangkan lagi. Ini saya jelaskan dulu. Saya bukan ini Abang Rehan, saya Tuan 3000. Oke, saya terangkan lagi ya. Artinya di situ penekanan dari yang itu adalah semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kisah yang diangkat dalam Al-Qur'an di surat Luqman adalah sosok Luqman itu sendiri. Allah angkat kisahnya sebagai bahan pembelajaran untuk umat manusia. Artinya Al-Qur'an itu kan adalah pedoman. Al-Quran itu sendiri adalah pedoman hidup bagi yang mempercayainya, bagi yang mengimaninya, termasuk saya dan kawan-kawan muslim semuanya. Nah, kisah-kisah dari Luqman ini sendiri, orang yang diberi hikmah, kemudian segala kisah-kisahnya dicantumkan di dalam agar bisa diambil ilmu-ilmu atau hikmah-hikmah apa saja yang tertuang dalam kisah-kisah Luqman itu sendiri. Jadi bisa dipahami, Bro. Ya, aku paham. Memang Al-Quran itu adalah pedoman dan petunjuk. Cuman masalahnya kan begini, Bang. Biasanya kan kalau Al-Quran misalnya mengkisahkan kan seseorang nabi-nabi, kayak contoh ya, kayak misalkan Muhammad, di situ kan ada perintah Allah untuk menceritakan contoh kitab, Nabi Musa ceritakanlah, Nabi Isa ceritakanlah, Nabi Adam ceritakanlah. Masalahnya ini dalam surat Luqman. Jangan potong-potong Bang Raka. Kebiasaan Bang Raka ini. Copan sedikit. Enggak, ini aku mau nunjukin yang kamu omongkan pakai ayat gitu loh. Kamu selalu ini loh ya, sudah dikasih ayat. Ini coba kamu baca ya. Dan kami hukum juga karena ucapan mereka, artinya kan mereka yang berkata ini ya, koma, titik 2. Ya, karena ucapan mereka kan, mereka berkata kan di sini, sesungguhnya kami ini di siapa? Kami di situ siapa? Tuhan. Ngawur berarti kamu. Ini yang nggak ngerti kalimat langsung dan tak langsung. Makanya kamu lihat dulu struktur kalimat ini dulu. Aku baca lagi ya dari awal ya. Dan kami hukum juga karena ucapan mereka, koma, tanda petik di atas ya. Sesungguhnya kami, masa Tuhan sih, telah membunuh Al-Masih,
Isa putra Maryam Rasul Allah, ya kan, koma titik 2 tanda petik ke atas, tanda petik tutup. Nah ini satu kalimat, ini satu ucapan. Nah, baru Allah berkata di situ selanjutnya, ini baru Allah yang ngomong. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Jadi gini loh Will, di sini Allah itu bercerita di masa lalu bahwa orang-orang Yahudi itu, mereka itu berkata bahwa mereka telah berhasil membunuh Al-Masih putra Maryam itu. Padahal sesungguhnya mereka itu tidak membunuh. Makanya ketika kamu mengatakan sesungguhnya kami, terus kamu mengatakan itu ucapan Allah, ya keliru. Allah ini bercerita di masa lalu, ada orang-orang Yahudi yang mereka berseru, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih. Berarti sesungguhnya kami ini bukan Allah, tapi orang-orang Yahudi di masa itu. Dan itu diceritakan kembali oleh Allah di ayat ini. Begitu loh Will. Sama seperti Luqman. Ketika Luqman berkata, apakah Luqman itu Allah? Bukan. Makanya saya tampilkan ayat ini sebagai pembanding. Ini yang disebut kalimat tidak langsung. Ada tanda petik di atasnya. Ada koma, ada tanda petik. Itu menunjukkan kalimat tidak langsung. Begitu Will. Oke, sudah? Ya. Oke, makasih Bang Raka. Ketika Bang Raka mengkomparasi dengan ayat tersebut, maka gini kan melebar. Karena kalau bahas masa kata kami, yang mungkin yang disampaikan oleh Bang Raka, maka nanti ada kebingungan. Ada yang mengatakan kata kami adalah bingung. Allah itu sendiri. Oh, kok bukan nggak bingung sih? Itu penafsiranmu yang bingung. Kata kami di dalam Al-Quran yang merujuk kepada Allah itu kanya gede. Kalau kata kami di sini kanya kecil, itu menunjukkan orang biasa yang ngomong. Itu aja kamu nggak ngerti manakah besar, manakah kecil. Nggak ngerti gini, yang ngomong Tuhan atau bukan Tuhan, kamu juga nggak bisa bedain. Ya kan gini, masalahnya kan begini Bang Raka. Apa? Kalau misalkan Bang Raka mengkomparasi dengan kata kami dengan Luqman, otomatis bakal beda. Ya kan? Karena di sini kan ditugas. Kita itu jangan mengatakan antara Luqman terus kamu bilang beda. Bukan itu titik poinnya, Will. Titik poinnya Luqman berkata, kan begitu. Sama, mereka berkata di sini juga sama, mereka juga berkata. Apakah mereka di sini orang-orang Yahudi itu Tuhan di sini ngomong di sini? Nggak, itu jawab dulu supaya nanti menjawab apa yang kamu tuduhkan terhadap surat Luqman itu. Gimana? Oke, sudah clear sekarang bahasa ya, lain Bang pula. Rehan. Ya, ajar Bang. Sekarang bahasa lain pula. Tadi si Willy kan sudah siapa nama Will Shu. Willy kan sudah pertanyaan dari jawab itu kalau tidak percaya itu kan masalah you. Sekarang time kita umat Islam tanya sama you sanggup tidak menjawab pertanyaan kita umat Islam? Will Shu. Boleh tak? Willy Shu, kamu sudah ngecas baterai apa belum? Ini baterainya full ini Bang Rehan ini. Oke. Will Shu siap tidak? Saya tanya siap. You sudah banyak. Apa tadi you sudah tanya kepada Bang Raka dan tadi abang siapa ini abang Tuan Seribu udah bagi jawabannya. Kalau itu tidak percaya itu kan masalah you. Yang penting kita abang-abang berdua tadi abang Raka dan abang Seribu tadi dah menjawab pertanyaan you. So kalau itu tidak percaya itu masalah you. Kita tidak maksa ya. You mau percaya apa tidak itu masalah you. Kita orang tidak tahu ya. Kayak kita tidak mau tahu dulu apa kita orang. Oke, sekarang giliran kita umat Islam tanya sama you boleh jawab tidak percaya kita. Ya. Bang Rehan kalau ngomong harus diiringi musik ini ya. Luar biasa loh. Lanjut Bang. Oke ya. Saya tidak Billy Shu. Sudah kan Bang Rehan? Saya sudah. Nanti dulu saya cakap sama you. You tadi sudah tanya dan abang siapa ni abang Tuan Seribu Bang Raka dah bagi penjelasan. So you percaya atau tidak itu masalah you. You mau apa ngeyel itu tak ada guna. Yang penting sudah dijelaskan ya. Kalau you tidak percaya itu masalah you. Kita orang tidak mau tahu. Peduli apa kita orang. Yang penting jawab apa you tanya dan kita umat Islam sudah jawab tanya you. Baterai 100. Bang Wilson, baterainya lagi 100, mampus lu Wilson. Kita umat Islam sama you, tanya sama you boleh tidak menjawab tanya saya? Oke, sudah Bang Rehan. Tidak saja nih Bang, boleh Bang. Sudah Bang Rehan? Bill?
Boleh tidak, Will? Aku mau sama kamu, Will. Iya, kasih giliran aku. Kan namanya berdiskusi akademis. Anda Iya, kan sudah dijawab. Tanya sudah dijawab. Sekarang giliran kita kita sesama Yuyu. Jangan cuba nak mengira. Aku tahu Yu mungkin sudah boleh agak. Oh, ini pertanyaan ini macam-macam. Yu sudah tahu. Mungkin sudah agak. Yu sudah boleh mengagak. Bentar, Bang Rehan. Aku dulu ngomongkan. Anak kan sudah berbicara telah setengah menit kah atau 1 menit. Ini kan giliran aku dulu. Oke lah. Silakan. Ya, Bang Rehan menantang saya. Bang Rehan kan ini kan baru masuk, jadi kan tidak tahu diskusi awalnya seperti apa. Tadi kan itu awalnya gini, dengar dulu, jangan dipotong-potong dulu. Tadi kan kita itu sudah berdiskusi, mereka itu sudah bertanya kepada saya. Cuman kalau Bang Rehan mau bertanya juga kepada saya nggak apa-apa. Cuman Bang Rehan ini harus juga sadar diri juga. Kalau Bang Rehan kan baru masuk, jadi nggak tahu kan alur ceritanya seperti apa duluan. Karena tadi mereka itu sudah bertanya-tanya kepada saya dan saya sudah jawab dan giliran saya tadi sudah bertanya. Nah, kalau Bang Rehan mau mulai dengan diskusi baru, boleh lah, nggak apa-apa, aku terima. Mau ya, monggo. Oke, siap saya tanya Yu. Siap. Monggo. Ketuhanan Yesus. Bang Will, kamu siap apa enggak? Ini soalnya energinya full ini, Bang, ini BBM-nya. Aku tahu dia itu mungkin sudah pernah di pasar mungkin di mana. Jadi dia cuma nak menghindar atau bagaimana aku tidak tahu. Monggo. Oh iya, oke, yo, saya dulu tuh aku puang cowok juga. Aku puang cowok, bisa ngomong cowok. Oke, aku sama Yu. Tak begini. Coba jelaskan dulu apa itu. Tanya aja tentang Tuhan, coba. Bang Rehan, tanya aja Tuhan, coba. Tanya aja tentang Tuhan, coba. Oke, siap, Humaria. Sekarang sama Yu. Kan, coba jelaskan dulu apa itu satu kesatuan, satu pribadi, satu hakikat. Coba jelaskan. Oke. 22 menit ya. Iya. Supaya teratur. 22 menit ya, supaya kan agak panjang kan. Oke, makasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Apa? Oke, nanti oke lanjut tak jadi silakan lanjut. Oke, konsep dasar kekristenan kita merujuk kepada satu hakikat yang menyatakan bahwa Allah itu maha kuasa dan Allah itu memang maha segalanya. Allah itu otoritas adalah utamanya. Ketika dikatakan situ adalah Anak dan Roh Kudus, itu merupakan sumber dari Allah itu sendiri. Eksistensinya Yesus Kristus yang kita percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan, itu suatu nampak wujud yang tidak sama seperti Al-Quran kan bahwa Allah itu tidak bisa berwujud. Tetapi kita itu bisa membuktikan bahwa eksistensi Tuhan Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Jadi kalau berbicara masalah Trinitas, itu kita percaya bahwa konsep yang mengatakan bahwa satu kesatuan, seperti Alkitab juga mengatakan bahwa Allah dan Yesus adalah satu. Itu merupakan, ya menurut aku sudah cukup sih, sudah memang secara dalil ya kita itu sudah ditegaskan bahwa Tuhan kita itu Esa dan Bapa Yesus adalah satu. Jadi ketika kalau misalkan teman-teman mesti mengatakan bahwa kita itu mempercayai bahwa 3 Tuhan, saya menantang Anda semua untuk menunjukkan dalam Alkitab ada tertulis 3 Tuhan. Sekian dan terima kasih. Oke, aku bersama Yu. Mana ayatnya mengatakan aku Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Kudus menjadi satu kesatuan, yaitu Tuhan Allah. Silakan seri-seri. Kalau Yu mampu men-share apa yang saya tanyakan, silakan Yu. Baptis aku sekarang juga. Tapi ingat ya, jangan Yu tunjukkan yang bukan saya tanyakan. Oke? Silakan tunjukkan ayat betul-betul tidak terbantahkan, tak terbantahkan di kitabmu. Dengar baik-baik, bukan lipat-lipat telinga. Coba Yu tunjukkan ayat yang betul-betul tidak terbantahkan, tak terbantahkan ayat di kitabmu yang mengatakan aku Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Kudus adalah satu kesatuan, yaitu Tuhan Allah. Silakan cari ke sini. Oke, makasih Bang Rehan. Gini Bang Rehan kayaknya itu kurang tahu tentang konsep Trinitas, Bang. Ya, karena konsep Trinitas. Jangan dipotong-potong, ini giliran saya, Bang. Jangan dipotong-potong. Anda itu akademis apa enggak? Anda ini pintar apa enggak? Jangan dipotong-potong. Silakan aku suruh men-share, bukan suruh berkobar. Anda ini sudah menunjukkan bahwa aku tanya apa cara berdialog Anda tidak sopan. Anda itu tidak akademis. Ketika giliran saya mau ngomong, sudah Anda katakan saya mau mengatakan, Anda tidak mau menerima. Masalahnya sini Anda ini akademis apa enggak? Anda ini akademis apa enggak? Anda itu sudah memberikan saya itu pertanyaan dan saya mau menjawab dan menjelaskan, tapi Anda tidak mau. Sekarang saya yang mau berbicara. Anda itu nggak akademis, Bang. Anda ini masih baru di TikTok. Bang, Aduh, ketakutan gimana?
Gini Bang Bro, Iyalah Bang ketakutan, Bro, panik, terguncang jiwamu sebab di sini banyak orang kayak Kristen mana mendengar sih? takut. Tidak ada ayatnya. Iyalah. Mana? Aku Tuhan menjelaskan. Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Kudus menjadi sekatuan yaitu Tuhan Allah. Tapi yuk ketakutan. Sekarang macam ni. Juga ada yang mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Kalau aku dan Bapa adalah satu, kenapa anak manusia telah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa? Yang Tuhan yang mana? Yang aku dan Bapa adalah satu, anak manusia atau Allah yang Maha Kuasa? Coba jelaskan. Kalau Tuhan kali itu apa? Buktinya apa? Hah? Mana buktinya? Sudah? Sudahkah? Mana buktinya? Sudahkah? Mana tunjukkan kepada saya buktinya? Sudahkah? Sudah selesai ngomong. Yuk silakan. Oke, sudah sekarang saya. Sekarang pada pertanyaan yang mula, yuk jangan jelaskan. Jangan kejang-kejang begini lah, tunjukkan Bang. ayat. Nanti dulu stop. Yuk cakap. Dengar saya dengan baik cakap. Saya dengar baik-baik saya cakap dulu. Ya, di sini banyak orang yang nyimak tahu. Yuk, orang yang nyimak pun tahu. Ya, boleh mendengar. Ya, sebab dia aku mau tes sama you sekali lagi. Dengarkan baik-baik. Lepas itu jangan berkhotbah. Aku suruh men-share bukan you untuk berkhotbah. Bukan you untuk berkhotbah. Aku suruh you men-share ayat yang saya tanyakan. Aku tidak suruh berkhotbah. Kalau you mau berkhotbah nanti di hari Minggu Ahad di gereja di depan jemaat kalian bolehlah. Ini bukan grup khotbah, tahu tak? Ini bukan grup khotbah di gereja, paham tak? Ingat. Oke. Aku mau tanya sama you. Cuba share ke sini ayat yang betul-betul tidak terbantahkan, yang betul terbantahkan tak terbantahkan lah, ya. Ayat mengatakan aku, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Kudus menjadi satu kesatuan yaitu Tuhan Allah. Oke, jangan berkhotbah. Share ke sini. Kalau tak adil lah, jangan cerita panjang lebar. Macam tu sedang, jangan panjang lebar. Biar tidak katakan you berkhotbah. Oke, silakan. Oke, ternyata Bang Rehan ternyata orangnya nggak akademis ternyata ya. Kita kan sudah Jangan, aku sepakat dah tadi. cakap, you jangan berkhotbah. Aku tidak mempertanyakan akademis, tak ada akademis. Sekarang share ke sini, aku tahu you kebingungan menjelaskan. Aku dah biasa debat lah. Aku tahu ke arah mana you punya cakap, aku sudah tahu. You punya cerita mana aku tahu. Ya, sudah. Kalau sudah. Betul, tak usah marah. Jadi diam menurutku. Oke? Ternyata ya sudah lihat kan sendiri, bisa nilai sendiri kan. Kita itu tadi awalnya sudah sepakat 22 menit dan ternyata tidak juga ternyata. Gini Bang. Oke. Sebab saya tanya apa minta tolong kalau saya tanya jawaban sesuaikan dengan pertanyaan saya tanyakan. Nah, itu baru betul. You tidak. You betul-betul blunder, tidak karuan apa ini cerita. Kalau Ya, tak ini, betul, aduh. tak usah marah. Ngerti tak nih? Oh, duh, gini Bang Rehan. Nah, Kayaknya kalau Bang tak Rehan ini paham, masih tak usah marah. Bang Rehan kayaknya orangnya baru pertama diskusi kayaknya ya. Gini Bang Rehan. ngawur aja. Ini pengalaman ini Bang Rehan ini. Sendiri Ini terkenal ini Bang Rehan ini. Aku sungguh ayatnya, aku sekarang tunggu ayatnya. Silakan share ke sini. Jangan curhat, jangan menghibur diri sendiri. Tidak perlu blunder. Aduh, blunder. Iya, kalau tak betul tak usah marah. Aduh. Tidak perlu adu. Sudahkah? Belum. Oke, silakan. Ingat, jangan muter-muter, jangan blunder, jangan menghibur sendiri ataupun curhat. Jawaban sesuaikan dengan pertanyaan saya tanyakan. Oke, silakan. Aku kan mau jawab. Cuman kan Bang Rehan. Aduh. Iya. Boleh minta coba tanya 2 menit? Gini Bang, kalau mau Anda memang akademis, tadi kan kita coba tanya Bunda Maria itu siapa? Coba tanya. Aduh, room ini memang tidak akademis. Aduh, kayak mana ya? Bukan akademis, juga bingungan untuk men-share ayat yang saya tanyakan. Yuk ketakutan di sini, yuk terguncang jiwa, yuk ketar-ketir, terguncang. Di sini banyak orang di sini, nanti orang Kristen murtad. Memang tidak ada. Sekarang lagi satu ini pun orang Kristen bingung menjelaskan. Ada juga pertanyaan tanya, aku selalu tanya. Orang tidak akan mampu menjawab. Nanti dulu tak payah adu-adu, aku tidak suruh mengadu. Aku juga pernah sering mempertanyakan sebentar, Widisu, sebentar. Aku juga sering mempertanyakan macam ini, ketakutan aku tuh. Biar aku pakai cara Anda ya. Dia ketakutan, dia panik, terguncang, jiwanya ketar-ketir dia nih. Aduh, aku pakai cara berpikir Anda. Aduh. Bang Will. Memang cakep Brian itu macam tuh. Jadi kamu harus siap. Gini, Bang Raka. Tadi kita itu sudah sepakat 22 menit. Biarlah orang-orang di bawah yang menilai. Kita itu tadi kan sudah sepakat 22 menit. Aduh. Saya tanya apa, jawab apa? Pertanyaan saya menjawab apa? Ya Bang Will, room kita ada aturan. Kalau kamu bertanya, itu sesuaikan jawabannya dengan pertanyaannya. Jangan ngelantur gitu loh. Kita room ada aturan. Jawabannya harus sesuai Bang Will. Aduh. Silakan. Aduh.
Sudah kah? Ya udah, Oke, ya oke. udah. Bang Raka, oke, sebentar, Pertanyaan sebentar. sama Semua Haji sebentar. ini. Oke, sebentar. Begini Bang, sebentar. Silakan. Oke, Wilsus, sekarang you jelaskan ya. Silakan saya ke sini ya. Kalau tidak ada cakap saja, tidak perlu mengadu-ngadu, lepas tu tak ada akademis apa. Aku hanya perlukan ayat saja. Ayat saja. Aku tidak serius panjang lebar cerita. Tidak perlu. Aku hanya tanya ayat. Aku tidak suruh buat kata-kata aduh tidak berakademis lah, aduh lah, alamak. Ini aku tidak mau berkata benda ni. Willy, kamu jangan adu-adu. Kamu bukan sedang melahirkan dari tadi adu-adu terus saja. Aduh, aku pakai cara berpikir Anda kalian. Aduh, dia tu sudah ni bang, dia sudah panik bang. Itu memang kalau dia sangat ada kurangnya, memang dia sudah panik. Ketakutan dia bingung menjelaskan. Sebab tidak ada ayat. Jadi batu dia tu menghibur diri sendiri, biar hatinya senang. Nah, itu memang fakta, dia tu menghibur sendiri. Biar hatinya senang, macam tu. Cuba nak mengalihkan topik. Kamu Bang Rehannya. Sudahkah? Sudah Bang Rehan, Bang Rehan, serangannya arahkan ke Si Bang. Silakan Bang, ke Si Bang. Sudah silakan. Bang Zi, silakan Bang Zi. Sudah belum? Sudahkah? Sudah belum? Apa Oke, sebentar Bang, biar dia mau cakap apa dulu Bang. Baraka, dia mau cakap apa kita dengar dulu Bang. Oke, silakan cakap Wilsu, silakan cakap. Oke, kalau misal Anda ingin berakademis, ingin teratur dan disiplin, kita sepakat tadi pertama sudah mengatakan 22 menit. Anda menyatakan 2 menit, aku juga 2 menit. Kalau misalnya mau lebih bagus, ada moderator pakai waktu supaya teratur. Jangan dipotong-potong. Oke, sudah. Aku jawab pertanyaan Anda ya, Bapak Rehan. Di dalam Alkitab tidak ada satu ayat yang mengatakan seperti demikian. Ya, ingat, konsep Trinitas hanya konsep pengajaran bapak-bapak gereja yang kita imani dan kita percaya bahwa semuanya itu satu hakikat dan satu kesatuan. Ayat yang mendukung hal tersebut saya sudah katakan tadi bahwa Bapa dan Anak adalah satu. Sudah. Oke, sudah. Sudah belum? Sudah. Sudah belum? Oke, you mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Kalau aku dan Bapa adalah satu, kenapa ada manusia telah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa? Yang Tuhan yang mana? Yang aku dan Bapa adalah satu, anak manusia atau Allah yang Maha Kuasa? Coba dijelaskan. Oke, makasih Bang Rehan. Ketika dikatakan dalam Alkitab bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, itu tidak perlu hanyalah mengatakan biasa perumpamaan itu pasti. Akademis apa enggak sih? Anda butuh jawaban. Kita itu mau pasti kalau pertanyaan. mengatakan Parah itu banget ini orang ini. Kiasan itu apa namanya? Kiasan itu apa sih? Kasih jawaban tanpa penjelasan masuk akal itu. Biar dia kasih penjelasan dulu. Kalau butuh jawaban tanpa penjelasan bingung nanti Bang Rehan ini. Aduh, aku paling malas kalau misal aku lebih senang sama Bang Zuma soalnya karena derajatnya kayaknya bukan level aku, levelnya aku Bang Zuma kayaknya. Aku malas aku turun. You tidak level dengan saya. Ditanya apa? Tuhan. Kau bangunkan akal kau. Gak guna itu otak, woi. Makanya pengetahuan itu Bang Rehan. Ya. Teman-teman yang baru tahu Bang Rehan ini ya, seperti ini ya Bang Rehan ya. Oke. Kabur dia. Kabur dia. Udah lawan Si aja. Bang Rehan, silakan. Jadi Zini orang Kristen ya Bang? Si Kristen ya. Iya. Oh dia orang Kristen. Alamak. Oh, you penyembah Yesus. Saya dulu ini ya Bang. Penyembah Yesus. Bang, bentar ini saya mau nanya dulu sama Ji ya. Silakan. Humayroh, silakan Humayroh. Ji, Tuhannya Kristen itu siapa? Tuhannya Kristen. Ya. Nah, kamu tanya Tuhan Kristennya. Siapa yang konsisten? Iya, ini gue nanya, jawablah. Tuhannya Kristen itu siapa? Allah. Itu Tuhan. Terus Yesus siapa? Allah. Itu Allah, jawabannya. Bukannya Yesus itu anak. Itu yang bilang kamu, bukan aku. Lah, benar. Apa lagi?
Allah. Bagaimana you boleh buat statement mengatakan kalau Yesus itu adalah itu sendiri? Mana ayatnya mengatakan aku Yesus adalah Tuhan Allah itu sendiri? Apa juga statement nih? Dari mana statement? Iya. Oke, kalau you buat statement macam itu, setakat ayat dalil biar kita percaya. Kalau you buat statement setakat ayat dalil, ayat mengatakan aku Yesus adalah Tuhan. Oke, begini kalau oke sebentar ya. Mana dia mengatakan Yesus adalah Tuhan? Siapa bilang tuh? Siapa? Tak, aku sama you. Mana ayatnya di kitabmu yang mengatakan setakat statement apa setakat ayat dalil kita percaya. Kalau tak ada ayatnya itu namanya apa? Asumsi hoax tak? Asumsi? Apa asumsi hoax tuh? Aku bilang Tuhanku Allah. Ada aku bilang Yesus. Lah tadi, oke Yesus itu siapa? Tidak ada itu dibilang. Tidak ada itu. Yesus itu siapa Yesus? Ada semua di kitab itu. Yesus itu Allah. Mana ayat yang mengatakan Yesus adalah Allah itu sendiri? Tidak ada. Oh, tidak ada. Berarti Yesus bukan Allah. Ada di Alkitab. Berarti ini Yesus itu siapa? Berarti Yesus itu siapa? Kalau bukan Allah. Yesus hamba dan utusan Allah, bukan Allah. Loh, kok Allah? Ya Allah, oke lah Allah. Yesus bermana bukan Allah, sebab tidak ada ayatnya. Berasumsi kamu di Alkitab tidak ada Allah loh. Yang ada Allah. Oke. Sekarang mana ayatnya yang mengatakan di kitabmu Yesus adalah Tuhan Allah itu sendiri? Mana ayatnya? Lah, mana ada Yesus ngaku dia Tuhan? Lah, itu telah lahir bagimu Tuhan di kota Yurus apa di kota Daud Yesus Kristus. Aman ayatnya? Kalau dia bukan Allah, Tuhan itu siapa? Siapa bilang Tuhan lahir? Siapa yang bilang tuh? Telah lahir bagimu Yesus Kristus Tuhan di kota Daud itu apa maksudnya? Siapa yang bilang Tuhan itu Yesus? Siapa? Kristen. Itu ada yang mengatakan di kitabmu telah lahir bagimu Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Itu siapa yang dilahirkan itu Tuhan atau manusia? Yang aku kasih tahu yang dilahirkan tuh juru selamat bukan Tuhan, bukan manusia. Makanya aku bilang dia membantah ayat kitab sendiri. Bahkan ada yang mengatakan bahkan orang-orang Yahudi telah membunuh Tuhan Yesus. Pengetahuan. Orang-orang Yahudi telah membunuh Tuhan Yesus. Parah Bang Raka. Ya kacau orang ini. Ini agak kacau orangnya sih. Yang turun itu Tuhan, siapa yang bilang? Tanya. Apa dia? Siapa yang bilang kalau Tuhan Yesus lahir itu? Siapa bilang itu? Oke, sebentar ya. Kan ada yang mengatakan telah lahir bagimu Tuhan Yesus Kristus di kota Daud. Tuhan itu dilahirkan apa tidak? Kutanya, yang bilang Tuhan itu lahir siapa? Lantas itu apa maksudnya ayat Tuhan dilahirkan itu apa maksudnya? Ya. Berarti Bang Rehan percaya Tuhan dilahirkan. Berarti telah lahir bagimu Tuhan di kota Daud Yesus Kristus apa maksudnya? Aku bertanya dari awal tak kau jawab. Dengar. Tidak mampu menjawab. Kalau Yesus bukan Tuhanmu, kamu menamakan Yesus coba. Siapa yang bilang Tuhan lahir? Enggak jawab. Teka. Oke, aku tanya. Sebentar. You Bamba sampai tidak aku sama you. Sebentar saya cari ayatnya ya. Saya bacakan ayatnya ya. Sebentar. Oke, Bang Raka, saya cari ayat dulu, Bang. Kalau kau bisa menjawab pertanyaanku. Kenapa? Kan ku tanya siapa yang bilang Tuhan berarti Yesus bukan Tuhan, Bang. Siapa bilang? Duh, saya nanya kok siapa bilang? Jangan ditanya balik. Itu Saya tanya kamu. Iya. Berarti Yesus bukan Tuhan. Iya. Menurutmu siapa? Saya bertanya butuh penjelasan, Bang. Jawab. Yesus itu Tuhan atau bukan? Yesus itu bukan apa bukan ya? Jawabannya adalah Tuhan. Lah. Yesus itu Tuhan. Tuhan yang lahir. Katanya bukan Tuhan. Kok sekarang Tuhan yang benar yang mana? Bang Brewok tadi dia bilang Maria itu hamil bohongan katanya. Sebelum ini. Kau tunjukkan sama aku ya. Alkitab mana yang mengajarkan Tuhan lahir ke dunia? Siapa? Tunjukin aku.
Tunjukin. Di Alkitabmu Berarti telah Yesus bukan lahir Tuhan. ya. Yesus Banyak ayatnya. Kristus Tuhan Kayak di kota Al-Quran Daud. juga. Itu tak bacain ayatnya ya. Tak bacain. Telah Tampilkan Bang lahir. Raka, tampilkan Bang Raka. Oke, saya baca. Semua dengar. Semua dengar. Bang Raka biasa baca ini aja ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Tuhan dilahirkan di apa cerita? Tuhan berojol, tahu tak? Sekarang saya jelaskan ya. Abang Raihan tadi udah bilang ya, juru selamat dan Tuhan kan? Ya kan? Kau bilang bukan Tuhan Yesus itu. Berarti dia tuh Tuhan. Ngapa kan